tindakan misi materi ini silakan Bapak Ibu akses di internet banyak atau di platform mereka mengajar. Misalnya ini ya, ini pertanyaan yang mungkin bisa ini guru gerak perubahan. Ada yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Sudah bang, sampai habis mau. Seperti itu. Tidak ada istilah kata-kata bukan tujuh kurang lebih. Sepanjang kita masih diberikan kesehatan dan umur yang Allah adanya, tidak pernah berhenti. Ada beberapa orang berilmu sudah berkata dengan apa? Kalau kamu jadi guru yang profesional, silakan pahami baik-baik kurikulum. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiaudi dari SMK 40 Selatan. Jadi berbicara kurikulum ini, saya sendiri menganalogikan seperti untuk karena di tempat saya itu adalah kebanyakan petani. Jadi untuk varietas padi saja, satu varietas padi misalnya Konawe itu membutuhkan penelitian selama 15 tahun baru muncul satu varietas padi. Nah, untuk kurikulum ini saya kurang tahu membutuhkan penelitian berapa tahun. Padahal ini adalah manusia yang akan kita ubah. Nah, kemudian ketika kita berbicara kurikulum, memang di sini ada percepatan terhadap pemahaman guru terhadap kurikulum itu sendiri. Nah, pada akhirnya kebanyakan miskonsepsi tentang kurikulum Merdeka itu sendiri. Baik, jadi pengalaman dari 2013 itu ketika MGMP itu biasanya selalu bercerita tentang mulai dari kurikulum KD turun ke jadi seperti itu. Nah, sekarang dengan pengalaman itu, ini apakah saya yang salah memahami atau mungkin bagaimana? Karena Pak Nindito sendiri menyampaikan bahwa misalnya seperti modul ajar itu guru tidak wajib membuat, apalagi memprint begitu. Karena kalau kita mau print modul ajar pasti banyak sekali. Nah, ini dari yang disampaikan oleh Pak Nindito baru. Nah, jadi biasanya ada miskonsepsi satu di antara pengawas dan juga kepala sekolah serta guru bahwa itu yang seperti ini loh, perangkat ajar harus semuanya di-print begini. Padahal kita sudah disediakan PNM dikasih masukan dalam bukti karya di situ untuk menjadi contoh bagi teman-teman guru yang lain. Itu. Kemudian mengenai pemahaman pembelajaran mandiri di PNM itu sudah ada. Cuman yang jadi masalah ketika kita berada di Pombel ini, menurut hemat saya, kita berbicara kenyataan bahwa ketika guru-guru di sekolah itu seperti di tempat saya, alhamdulillah sekarang ada si guru ASN 1, ada P3 2, alhamdulillah ada 3 gitu. Yang lain itu menolak. Nah, ini juga dengan keadaan yang seperti ini, keterbatasan sumber daya uangnya itu, sehingga kesejahteraan guru itu terabaikan. Sebagaimana kemampuan dana bos juga susah untuk mampu gitu. Apalagi
dalam pikiran masyarakat itu bahwa sekolah gratis. Jadi ketika mau bilang di kota itu tunjukkan pendidikan 12 tahun. Untuk kurikulum ini berapa tahun? Kemudian dalam penilaian yang lain tadi, yaitu misalnya seperti teman-teman bermuara yang mungkin memang agak tidak seimbang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih. Jika kita melakukan berbeda, ini kita punya pemahaman pertanyaan itu. Salah satu kelemahan kita, salah satu kelemahan kita ingin mencari informasi yang sedetail supaya kita bisa pahami. Misalnya kurikulum 2013, kita lebih senang copy paste. Yang penting ada administrasi sebagai pertanggungjawaban. Padahal kan sebagai guru yang baik, yang profesional, ketika diperkenalkan sebuah kebijakan, berlakunya sebuah kurikulum, harus cari informasi, cari dasar hukumnya. Kemudian dikeluarkan, setelah itu dia di kurikulum 13 ada KD, ada isinya. Di KD itu include satu, komunikasinya ada, materinya ada. Tinggal gurunya bagaimana bisa menspesifikkan KD itu menjadi sebuah indikator, ciri-ciri bisa sebuah KD. Jadi contoh kompetensinya yang sekarang C1 itu dia apa? Kompetensi yang C1 tadi dia coba carikan materi yang cocok yang buat kamu aplikasikan. Ya, indikator pencapaian kompetensi dengan menurunkan dari kompetensi yang sudah diterapkan, dia turunkan dulu satu supaya ini punya tanda. Kemudian masuk ke kompetensi ini, ya, setelah itu bisa dikembangkan. Namanya kompetensi kekayaan, PKM. Terus dia carikan materinya, dia carikan model pembelajaran yang cocok. Itu dia tanya, dia dibuat asli. Kalau guru sudah punya kebiasaan seperti itu, insya Allah masuk ke kurikulum mereka juga begitu. Yang menjadi problem Bapak Ibu itu tidak pernah dilakukan, jarang yang melakukan karena sudah ada fasilitas, sudah ada Bapak Ibu, sudah banyak yang berdari, namanya RPP sudah banyak, siapa sudah banyak, tinggal bebas, tapi nggak ada kebutuhan, sudah selesai. Saya sampaikan kalau orang Pak, kalau ada guru mau mengajar, minimal ada RPP-nya Pak. Artinya ada dari cara pembelajaran yang tadi boleh menyelesaikan dalam kelas. Haram buat saya kalau ada guru masuk dalam kelas tidak punya RPP. Yang satu lima. Saya kira kepada Bapak. Kalau guru mereka, kan saya sudah RPP Pak. Setiap mata pelajaran sudah RPP. Tugas guru mengenai seperti di dalam itu sudah kompetensinya ada kan? Sudah ada, betul Pak? Sudah ada kompetensinya. Kemudian sudah ada materinya apa itu? Itu juga materinya. Tinggal kita kembangkan. Ya, kita tinggal merumuskan tujuan pembelajaran seperti apa. Sudah ada kompetensinya. Sudah materi, kalau kita carikan materi yang cocok dari kondisi ini. Nanti kemudian kita coba kira-kira mau bagaimana.
sesuatu itu. Misalnya ulangan semester, ulangan sama. Ada beberapa guru yang lainnya betul. Jalur Anda yang berkumpul, jadi kita apakah soal itu bermanfaat pada peserta didik atau tidak, sesuai dengan kebutuhan peserta didik tidak, sudah selesai sudah. Ini yang perlu kita hindari waktu ini. Bagaimana Pak? Di tempat saya itu kan masyarakatnya petani semua. Ketika di sebuah komunitas perkampungan, mereka petani semua dengan memanfaatkan satu varietas jenis padi. Mereka satu varietas saja harus membutuhkan 15 tahun dalam bekerja itu. Kalau kalian harus melakukan itu. Perkenalkan itu lain ya Bapak Ibu, bahwa varietas itu sangat penting untuk kita kembangkan Bapak Ibu, untuk kita tanam. Jadi kita membuat daftar materinya itu sesuai dengan yang paling kita tadi ada bermanfaat buat dia. Tetapi yang lupa kompetensinya, materinya tinggal cocokkan saja dengan kita supaya bermanfaat. Kenapa kualitas ini penting loh? Diketahui oleh anak-anak petani supaya ketika dia sudah amat di situ, dia sudah bisa memahami itu. Jadi dia tahu cara menanam atau cara membibitkannya, cara menanamkannya, cara menanam, cara menanamnya. Mau? Jadi kan seperti kelas. Itu aja dulu. Terus jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau anak sudah diajarkan oleh guru itu luar biasa. Jadi jangan dari rumah dia Bapak Ibu. Bukan sekedar bagaimana di Jawa kita sana, bagaimana di Saudi sana kan. Yang mereka dengan dia dulu dari bermanfaat buat life skill mereka. Itu yang bilang Bapak Ibu. Jadi saya berharap ini, saya terangkan apa yang tepat. Ketika saya ingin melakukan kurikulum pendidikan, saya sebagai guru biologi, saya guru matematika, maka yang pertama harus saya buka adalah cipta. Biasa juga analisis, ketika kompetensi yang harus dicapai. Proses dari materinya, ada materi yang berbeda, sesuai dengan sekolah. Kemudian bagaimana pelajaran yang cocok? Apa kaitkan? Bagaimana dari analisis, kemudian sesuai dengan terus pertanyaan apa? Apakah itu dalam kesulitan? Jadi tidak perlu ada kajian, tidak perlu RPP berhenti sebagai pengacuan kita ketika kita melaksanakan proses belajar. Bayangkan jika ada guru yang tidak memiliki modul ajar, saya tidak tahu bikin apa yang kelas. Kalau tidak modul ajar, modul ajar itu sampai dengan RPP plus. Ketika Bapak Ibu sudah pahami CP, sudah tentukan tujuan pembelajarannya, kemudian bagaimana alur tujuan pembelajaran? Jadi, setelah Bapak ketahui kompetensinya, siapkan materinya, dikorong di ATP, terus bisa kita tambah model apa yang cocok. Jadi bagaimana? Jadi melalui diskusi antara apa? Ini itu asesmen.
sumatif, asal formatifnya untuk mengetahui apa? Mengetahui perkembangan bacaan yang tidak memiliki konsekuensi dengan apa? Dengan apa? Tidak ada. Kita hanya apa? Ingin melihat bagaimana perkembangan bacaan selesai satu tujuan atau satu bentuk pembelajaran ya, Bapak Ibu ingin melakukan asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini ada konsekuensinya dengan mana pembelajaran? Nanti ada satu sesi dulu. Ada satu kali juga sesi tertentu bisa dihitung. Jadi asesmen formatif, asesmen sumatif. Sumatif ini ada konsekuensinya dengan apa? Asesmen sumatif lingkup materi itu Bapak Ibu sama dengan ulangan harian. Ketika selesai satu materi satu kita lakukan satu atau dua, kita lakukan harian. Ulangan harian atau asesmen lingkup materi. Kalau misalnya ada guru yang sudah melakukan asesmen lingkup materi, sudah memenuhi KKTP, maka tidak wajib lagi melakukan asesmen sumatif semester. Tapi tidak wajib. Jadi Bapak Ibu, RPP modul ajar itu penting. Kalau belum mampu kita buat di dalam sebuah komunitas belajar, Bapak Ibu ambil di mana? Di platform aja, download adaptasi, ya kan? Tidak kesempatan. Tapi kalau misalnya teman-teman guru kreatif, kalau komunitas belajar ini menganalisis CP, kemudian merancang sendiri sesuai dengan kemampuan teman-teman, yang menjadi substansi dari capaian pembelajaran itu dapat direalisasikan, itu yang kita lakukan. Tapi kita tidak dituntut harus menyampaikan seluruhnya. Betul. Di awal-awal itu Bapak Ibu banyak mengambil uji pembelajaran belajar, kemudian adaptasi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Tidak dipaksakan, Ibu, sesuai kemampuan. Tapi sangat naik kalau ada guru masuk ke dalam kelas tidak punya guru aja, tidak punya RPP. Jangan bawa buku pantai, jangan, tapi bawa guru aja. Kalau Bapak Ibu tidak bawa guru ajarnya, mungkin guru ajarnya setahun sudah dipelajari dengan baik. Supaya apa? Pembelajaran itu terstruktur. Mulai dari membuka pembelajaran, masuk kegiatan itu, kemudian masuk pada refleksi dan kesimpulan. Kalau guru tidak punya pembelajaran terus, apa yang dibawa dalam refleksi? Sebentar lagi, sebelum saya masuk ke Pak Nasir dulu. Baik, maksud saya tidak seperti itu tadi, bukan tidak memiliki modul ajar atau bagaimana. Maksud saya ini di tahun 2013 itu, 2013, waktu kita itu habis untuk membahas dari kami silabus sampai akhir itu berputar di situ. Dan sekarang alhamdulillah pemerintah sudah akhirnya memudahkan guru gitu. Memudahkan guru mengenai guru yang misalnya dia tidak usah berbalik dengan membuat CP menganalisis, oke kita nyampe dulu ya. Lalu apa yang membuat bukti sebenarnya kan itu rencana aja yang ada di dalamnya adalah PP ya, apa kemudian asesmen cukup tiga itu dalam satu lembar kertas itu seperti itu. Jadi tidak mungkin kalau guru tidak memiliki apa dia belajar apa gitu. Nah, jadi yang saya maksudkan
Kemudian digunakan masih terombang-ambing. Makanya saya sampaikan, oke nanti aja sesuai yang anak ini. Ayo rencananya mau belajar apa? Ya ayo itu yang sudah kami kerjakan di sekolah. Nanti kita laksanakan. Kemudian ada yang melihat seperti ulangnya seperti evaluasi juga kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi guru sebelum melaksanakan pelajaran tentu harus menjalankan yang baik. Apa yang kita lakukan menganalisis lebih di Merdeka Indonesia. Kalau dulu kita kan ada tadi, ya kan? Analisis terkaitan KI dan KD, menemukan ke dalam kita, ya. Kemudian bagaimana materi ini sama Bapak Ibu. Lalu sama. Jadi ATP ini sudah sama yang khusus. Nah kalau teman-teman guru sudah memahami ATP, buat modulasi itu paling mudah. Nah sampai sih 30 menit Bapak Ibu. Karena 30 menit pasti isi dari ATP itu menjadi soal tinggal ditambahkan. Maksudnya seperti apa? Sebagai ATP tidak ada. Jadi Bapak Ibu untuk menggunakan Bapak Ibu sekalian di era sekarang atau momentum 2024 ini kita punya platform Indonesia. Silakan Bapak Ibu ambil di sana dengan memanfaatkan aku belajarnya. Kemudian coba adaptasi dengan baik. Pahami bersama-sama di dalam komunitas belajar. Kemudian buat penjelasannya masuk ke dalam kelas. Sebelum saya sampaikan ke Bapak, saya Ini ada pertanyaan sebelum panas ya. kita yang kata-kata Bagus sih. Orang kita tidak punya internet. Jadi begini Bapak Ibu. ini ada beberapa kosakata sama kosakata itu. Hanya itu kita paham. Mungkin ada jalan keluar, Tetapi sulit. Mungkin sulit, tapi ada jalan keluar. Mana yang bilang itu? Betul, dia sulit tapi ada jalan keluar. Ada jalan keluar yang sulit. Pesimis. Nah, Apa yang kita lakukan? ini tantangan buat kita loh. Jadi seperti tadi silakan Pak Nasir. Baik, makasih Bapak sumber informasi saya ingin merefleksi tentang pemberlakuan kurikulum bahwa sejak 2021 ini kita sudah mendengar kurikulum merdeka di mana dalam tahap implementasinya di awal dulu ada yang melalui jalur sekolah penggerak dan ada yang melalui jalur mandiri. Lalu di saat itu ada pilihan bahwa bagi sekolah yang belum bisa menerapkan kurikulum mereka itu tidak dipaksakan. Sehingga dari pengalaman saya berada di lapangan, untuk sekolah yang masih selalu berada di zona nyaman, dia masih tetap ingin agar kurikulum merdeka itu yang dia mau laksanakan, sehingga mereka tidak terlalu tertarik untuk mempelajari bagaimana itu kurikulum merdeka yang sebenarnya. Yang kedua, banyak juga guru dan kepala sekolah yang saya dengar bahwa mereka itu masih mengharap untuk selalu disuap, menunggu pelatihan, menunggu harus diberikan ini, tanpa ada upaya untuk bagaimana mempelajarinya di PNS. Maaf, kepala sekolah sebagai supervisor yang mensupervisi gurunya itu memang harusnya
mereka yang lebih paham tentang kurikulum mereka. Tapi banyak kepala sekolah yang tidak lagi pelajaran ini yang tidak tahu. Iya, pas sekolahnya apa semua. Ini saya berada di kampus di saya. Inilah yang membuat sebenarnya di awal itu untuk memilih mau mengikuti jalur tetap berkati 13 atau untuk merdeka. Ketika muncul Permendikbud nomor 12 ini, yang mereka mau berupaya. Ternyata sudah ini yang harus kita lakukan. Persoalan di lapangan yang baru mau memahami ini adalah guru yang bertanya, Pak, bagaimana kita mau menerapkan kurikulum merdeka, tetapi bukunya belum ada. Apa jawaban saya? Saya yang mau diluruskan oleh saya katakan bahwa tidak usah tunggu bukunya datang. Karena di sini yang penting kita tahu apa materi. Ya dari CPTP-nya itu yang akan kita berikan, maka tidak harus ada buku yang dulu. Contoh misalnya, materinya berkaitan dengan letak geografis Indonesia atau mungkin di matematika tentang penyuluhan. Materi penyuluhan itu biar buku yang 20 tahun lalu masih bisa kita gunakan. Jangan kita mengharap harus dalam buku. Jadi bukan buku yang harus datang baru kita implementasikan. Kalau tidak pernah ada buku berarti nanti 10 tahun ke depan baru melaksanakan. Ini jawaban saya kepada guru dan kepala sekolah. Tak pernah ada tidak. Yang berikut kaitannya dengan tadi itu mengenai di RPP atau modul ajar yang harus ada, yang memang saya sempat rasakan bahwa meskipun hanya satu lembar itu ada batasan atau ketentuan daripada guru untuk membawakan materi pada hari ini. Di samping juga mungkin sedikit ada tuntutan administrasi yang harus kita buktikan di saat nanti ada mungkin pelaksanaan visitasi atau akreditasi sekolah atau ada yang harus dilihat oleh asesor bukti-bukti yang telah kita lakukan. Sebab di asesor itu kalau dia katakan bahwa ada laptop buktinya tidak di-print out, biasanya mereka juga mengatakan tidak harus ada. Nah ini tetapi ini juga mungkin perlu diperdebatkan. Kalau punya tidak lagi berbasis dokumen, kalau cukup ada di laptop ya mudah-mudahan itu yang akan berlaku supaya beban guru untuk mau print itu tidak lagi terlalu besar lagi. Mungkin banyak toko-toko biaya itu terlalu tinggi. Kemudian kaitannya dengan pemahaman guru tentang JP, ya, JP, APP juga masih bervariasi, ya, sehingga memang harapannya mereka itu memahami dulu itu bagaimana mau melaksanakan kalau dia belum pahami bagaimana menganalisis JP-nya, termasuk menganalisis alokasi waktu yang ada di struktur kurikulum. Ini yang masih juga masalah di lapangan. Yang tidak kalah menariknya juga banyak pertanyaan yang Pak, bagaimana implementasi P5? Apakah P5 itu ya kita harus setiap hari atau bagaimana? Itu juga yang memang masih perlu penguatan di lapangan kaitannya dengan implementasi P5 ini. Ya. Kemudian memang kita patut maklumi bahwa karena di sistem penguatan kurikulum merdeka ini tidak sama dengan kurikulum 2013 yang lalu. Kalau yang lalu kan ada pelatihan unit struktur tingkat nasional, unit struktur provinsi, turun ke kabupaten, lalu turun ke KKP, sehingga penyebarannya dan pemberlakuannya bisa merata di seluruh Indonesia. Nah, pola inilah sebenarnya yang masih sebenarnya ditunggu oleh guru atau kepala sekolah yang masih mengharap itu untuk disuap. Karena yang lalu itu begitu, nanti ada turun dari struktur
nasional, ke provinsi, kabupaten, lalu turun ke KKD atau LPP. Nah ini juga yang ini perlu kita kuatkan kepada guru dan kepala sekolah, terutama kepala sekolah. Ini yang saya selalu lakukan, ini tolong paham itu. Ya, sebab kepala sekolah itu adalah tempat, ya, bapak kepala sekolah itu adalah supervisi akademik guru-guru di sekolah yang dari IP. Persoalan pengawas juga bahwa tidak semua pengawas memahami itu. Bagaimana mau menjelaskan kepada kepala sekolah itu kalau pengawas juga kadang belum paham, karena alasan itu mereka belum pernah dilatih misalnya. Jadi juga yang menjadi masalah di samping itu adalah batasan pengawasan konsep itu yang memang sudah sangat tinggi. Itu barangkali kaitannya dengan apa yang terjadi yang saya lihat dan saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak J. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya perkenalkan diri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Icon dari SMA Negeri 23 Bukit Selatan, Bukit Palu. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan di dalam ini kurikulum merdeka ini sebenarnya bahwa dalam penyusunan kurikulum ini kan berdasarkan fase A sampai E. Dan sebenarnya kalau kita mau mencermati itu sama dengan benar kata namanya, iya itu sama dengan taksonomi itu dan bahkan kayak dalam itu juga menggunakan itu sama sih. Mungkin sedikit saja. Hanya yang menjadi persoalan kita di sini sebenarnya pada rumusan CP ini, bahkan di kurikulum jadi di platform Belajar Mengajar belum ada contoh ATT yang diberikan kepada kita. Saya begini, oke lah kita bisa mengembangkan dari informasi yang sudah dibacakan. Tapi saya cuma berpikiran seperti ini. Kadang-kadang bacaan-bacaan yang kita terima dari internet dan banyak sumber itu bisa saja kurang tepat dengan apa yang seharusnya kita gunakan atau kita butuhkan. Jadi saya berharap sekali contoh ATT yang ada di internet itu diadakan, karena dia bagaimana bisa menjadi acuan dasar dan dia tidak jauh keluar dari jalur-jalur yang bisa ditentukan oleh apa yang diharapkan oleh kurikulum berbeda. Jangan sampai kami guru ini membuat sendiri, tapi ternyata dia lari dan melenceng jauh dari apa yang diharapkan oleh kurikulum berbeda. Itu harapan kami. Ya, sampai hari ini saya kira sudah beberapa tahun ini kurikulum berbeda ada, tapi contoh yang betul-betul dia mengikuti alur yang semestinya diharapkan itu oleh kurikulum berbeda belum ada. Saya tidak dapat sendiri, itu dari keraguan kami adalah kemudian itu tepat atau tidak. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu bisa menerapkan kurikulum berbeda ini terus terutama juga memastikan di sekolah. Apa informasi beliau itu? Nomenklatur ini menjadi penting untuk kita dapatkan informasi. Setelah kita dapatkan kita juga paham, termasuk perubahan-perubahan dari Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 awal diperkenalkan kurikulum merdeka. Mulai untuk pokok IB di materi saya lihat harus ini dasar kita di komen kita juga awalnya kita sistem. Berarti kan di 2022 itu baru
sampai kemudian ada standar isi standar lain. Bayangkan nanti setelah itu di 2024 ini berubah lagi. Terus keluar aturan baru Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Kurikulum merdeka ini dijadikan sebagai kurikulum nasional, kurikulum berbahasa nasional. Namanya apa? Kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Membahas tentang cakupan kurikulum merdeka dan implementasinya. Inilah dasar kita yang terpilih untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka. Kita coba bedah pelan-pelan karena di sana itu sudah ada Bapak Ibu informasi-informasi penting. Terus untuk membaca itu keluarlah keputusan kepala BSKP pada saat kurikulum pada tidak asesmen Bapak Ibu memuat tentang cakupan kurikulum merdeka dan implementasi. Yang sana tidak berlaku. Dengan adanya keputusan kepala BSKP nomor 32 dari Negara dan 94 tahun 2024, ciri yang lalu itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku. Dan itu saya share di mana di IKN Kabupaten. Teman-teman, pada bidang itu sudah dapat informasi. Kemudian jadi ada dua keputusan kepala BSKP terkait dengan capaian pembelajaran dan terkait dengan PDI. Nah, inilah yang menjadi acuan kita. Hari ini Bapak Ibu yang sudah dapat informasi ini tolong dikembangkan di sekolahnya, di pembarunya. Tolong. Ini apa? Tidak tunggu Bapak Ibu sekalian. Kita dari mulai itu berapa? Terus itu. Mudah-mudahan materi ini akan memberikan manfaat buat kita semuanya. Setelah kita pahami ini Bapak Ibu, kemudian kita berusaha bagaimana cara menyusun pelajaran pembelajaran. Setelah kita pahami, kita coba susun pelajaran. Cara pakainya Bapak Ibu. Bagaimana cara menyusun pelajaran? Untuk bisa menyusun pelajaran, berarti yang dipahami apa yang tadi? Apa yang mau dipahami? CP-nya sesuai dengan apa tadi? Keputusan PKSB nomor berapa tadi? 32 atau 21? Saya paham. Dari sini Bapak Ibu kita coba rencanakan belajarnya dengan baik. Siapa harapkan nanti ini kan Bapak Ibu baca. Nah, terkait dengan perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran. Disusun dalam dokumen pembelajaran peringatan dari Paris masih ketika Bapak Ibu mau di visitasi sekolahnya, ya kan? Ini adalah bentuk Pak. Kalau di mahasiswanya tidak mau jadi dari itu supaya resmi jadi berisi. Supaya apa? Supaya pembelajarannya benar-benar otentik. Nah, dalam
mana yang istimewa. Informasi berkata, artinya tidak terikat pada bentuk tertentu. Jawabannya apa? Ya. Dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran ini. Kalau di daerahnya Bapak tadi, masyarakat yang kebanyakan Bapak tadi, ambil saja dulu. Ini Bapak. Nah, pembelajaran itu dari yang dekat kepada yang jauh, dari yang konkret kepada yang abstrak. Yang ini bermakna. Sesuaikan dengan sumber daya yang ada. Terus turun Bapak Ibu. Oleh karenanya, salah satu solusi yang baik, yang baik. Komber ini menjadi salah satu fasilitas untuk membangun kolaborasi berbagi praktik. Ini dia tapi kan kembali ke diri kita. Kembali ke saya, kita tidak boleh berpolemik antara guru yang ASN dan non ASN. Memilih profesi guru berarti sesuai dengan panggilan hatinya. Apakah dia guru ASN, P3K ataupun PNS atau guru halal, dia mengambil profesi itu karena dia mau bertanggung jawab. Kalau begitu bisa jadi guru, kalau dia itu jadi mana? Saya bilang begitu. Kalau masuk surga, jadi guru yang profesional, guru yang baik. Tapi kalau berpikir jadi guru mendapatkan finansial yang banyak, yang baik, tunggu Bapak Ibu akan berjalan. Jadi memberikan pembelajaran yang sederhana saja tapi bermanfaat. Yang penting ada perubahan mindset, perubahan pola pikir. Yang tadinya anak tidak tahu membaca dan bisa jadi pintar membaca luar biasa. Berarti yang bisa berubah. Orang yang membaca siapkan kartu guru, perkenalkan guru, menjadi suku kata, menjadi kata, menjadi frasa, menjadi kalimat, menjadi pakar. Terus, sehingga pembelajaran itu sistem fase, bukan lagi kelas pembelajaran. Fase fondasi ke fase A, B, C, D, E, F harus holistik. Oleh karenanya informasi fase A dan fase B ke fase B, guru fase A dan guru fase B harus bagus komunikasi. Supaya pembelajaran itu berkelanjutan, berkesinambungan. Jangan membiarkan anak yang tidak mau membaca, sudahlah tahu di kelas 2. Jangan begitu, okay? Kalau masih ada anak yang belum bisa membaca, informasikan kepada teman guru, kasih dulu. Harus dulu informasikan, lakukan intervensi khusus, siapkan waktu 1 jam sebelum pelajaran dimulai. Ajak anak itu untuk mendengar. Jangan dibiarkan. Kalau saya harapkan dapat ini parsial. Sampai SMP anak ini tidak bisa membaca. Akhirnya, anak kita itu menunjukkan penguasaan yang baik dalam memprediksi kondisi cuaca dan membedakan siang dan malam. Kondisi cuaca dan membedakan siang malam. Saya nggak setuju juga. Oh berarti itu bagus. Terus yang warna merah apa maksudnya? Warna merah maksudnya perlu pendampingan terkait dengan konsep waktu. Dari Edo ini perlu pendampingan, ya, dalam memahami konsep waktu, jam, menit, detik.
Kemudian perlu pembimbingan lebih lanjut agar kemampuan tersebut diproses secara konsisten. Saatnya kita melakukan intervensi. Pertanyaannya, kalau yang berawal kapal itu mau diapakan? Remedial. Berarti remedial itu dilaksanakan setiap selesai satu soalnya yang berbeda adalah lingkup materi. Materinya yang mau dibimbing, didampingi, bukan soalnya. Pertanyaan berikutnya, jika si Edo sudah diintervensi, sudah didampingi dengan mengulang soalnya, kemudian kita uji kembali, dia dapat 100, kalau diberi nilai berapa? Jika si Edo diremedi, didampingi, diintervensi dengan membahas kembali soal ini, materinya, kemudian diujikan dengan kompetensi yang sama, soal yang berbeda, dia dapat 100, mau diberikan dia berapa? Minimal sesuai KKP. Macam saya harus. Kalau saya berdasarkan panduan yang ada, karena kita mau tercapai ya Pak, ya Pak, nilai 100. Ada nggak? Ambil. Yang tidak ada di trio, ulang soalnya. Soal yang berbeda ini Pak diberi kesempatan kedua, dan dari yang lain kesempatan kedua. Ada asumsi anak ini ketika ikut dalam kondisi dia tidak sehat, mungkin dia ada masalah sehingga kita perlu intervensi. Kan pencapaian pembelajaran yang kita mau itu bukan ketika konversasinya. Ya, Bapak tidak. Iya. Yang diremedi, yang dibimbing adalah diulang materinya. Diujikan kembali dengan kompetensi yang sama, bukan soal yang sama. Kompetensi yang sama, soal yang berbeda. Dapat 100, ya 100. Sudah, kan ada penilaian. Kalau mereka juga mau dikayakan, mau yang tidak kalau diberi ulang soalnya kita mau campur seperti ini. Kita ingin membantu anak supaya apa? Supaya kompetensi itu terdapat, materi itu benar-benar dimenguasai. Yang keliru itu kalau ulang soalnya kan rata-rata selama ini dalam orang dia ulang soalnya belum diterima. Harus capai. Bapak Ibu sekalian, tadi kalau misalnya remedial itu dilakukan di setiap selesai satu lingkup materi, maka saya mengatakan haram kalau ada guru melakukan remedial di asesmen sumatif semester. Kamu boleh bisa. Remedial itu ada di mana? Di mana Bapak Ibu? Di lingkup materi, asesmen lingkup materi. Bukan asesmen akhir semester.
kalau peserta didik ketika mengikuti asesmen prosomatik sudah memenuhi KKP atau melebihi KKP, maka tidak wajib lagi untuk ikut asesmen sumatif akhir semester. Dari itu boleh berperaturan itu kalau sudah ikut di semester dapat A, tidak perlu lagi ikut, ya kan? Yang tidak selesai bukan nilainya, tapi kelas pencapaian. Itu apa sekalian? Kita harus sepakat bersama-sama. Yang tidak boleh, kalau masalah soal masalah boleh tidak adil. Kalau materi sudah dibuat, ini akan jadi kompetisi yang sama. Soalnya berbeda, tapi kompetisinya sama, materinya sama. Ini tidak masalah. Bisa sedikit Pak. Ini karena ini urusan yang menarik sekali Pak. Dari dulu yang kebanyakan kita pahami itu kan ketika misalnya ada seorang peserta didik yang mengikuti remedial, kemudian dia memperoleh nilai dari hasil remedial itu, ada asumsi bahwa nilai yang dia diberikan kepada dia adalah nilai standar. Misalnya kalau dulu kita menggunakan KKN, maka nilainya adalah nilai KKN 65, dia 65. Itu dulu. Jadi memang menarik sekali yang Bapak sampaikan. Kalau yang Bapak sampaikan tadi kan asumsinya dia katakanlah pada saat ulangan dia sakit, kemudian dia baru datang. Berarti sebenarnya kan memang dia butuh sama sekali banget dari kemudian dia datang dia ikut itu kasus yang pertama atau kasus ini yang kasus kedua. Yang kasus kedua di fokusnya Pak, misalnya dia tidak tuntas, kemudian diulang. Setelah pengulangan ternyata dia mendapat nilai yang lebih tinggi, misalnya. Nah makanya tadi saya berpikirnya teman-teman yang lain, dia harus mendapat nilai yang standar, tidak harus nilai yang lebih tinggi daripada melebihi nilai teman-temannya memang tidak bulan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kedua ini saya pernah dapat saya pernah berbicara dengan teman, mungkin ada teman-teman dulu SD di sini. Ada satu kepala sekolah yang menyampaikan ke saya bahwa di kelas rendah itu katanya boleh-boleh saja. Sebenarnya belum disinggung Pak, tapi masalah perizinan. Meskipun sebenarnya itu sudah hal yang tidak umum, itu perizinan kalau saya pahami. Kalau teman-teman guru bisa terinformasikan hal ini, kemudian dia pahami untuk ketika dia mengimplementasikan apa ini bisa dibaca. Saya masuk ke ini, saya buat satu kesimpulan. Ketika kita merencanakan pembelajaran, hal yang paling tidak pernah, ketika Bapak dan Ibu ingin merencanakan pembelajaran, hal yang paling penting dilakukan. Bapak Ibu, iya, pertama berarti menganalisis sudah materi ikut itu, sudah ada metode sebenarnya. Tinggal Bapak Ibu cari metode apa yang cocok. Kalau saya mengajarkan kompetensi ini, materi ini, oh model
surat tersirat. Kemudian dia mencoba melakukan refleksi dan evaluasi. Tersurat, anak harus mencari informasi di teks itu, kemudian menjawab pertanyaan. Kalau ada anak yang tidak mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang ada, berarti ada masalah besar. Apa yang dilakukan guru tidak bisa. Setelah dia dapat informasi tersurat, anak itu mencari informasi tersirat. Berarti anak itu harus menginterpretasi. Dia coba menafsirkan. Itu tahap kedua. Tahap ketiga, dia refleksi, mengaitkan informasi yang tersurat, hasil interpretasi dia dengan mengaitkan lingkungan sekitarnya. Satu dua tahapan-tahapan seperti inilah yang coba kita analisis, kemudian kita tuangkan di dalam APP, menjadi formasi. Dan misalnya anak-anak menangkap. Berarti kegiatan mereka ini harus menganalisis itu. Selesai sebenarnya. Terjawab sudah. Pertanyaannya model APP itu gimana sih? Kalau pertama, satu, kalau buat CP di atasnya, buat dulu apa? Identitasnya, kemudian copy itu CP, setelah itu dari CP bikin kolom. Jadi ada nomor ya, nomor satu, kemudian TP itu yang mulai jalan ini. Ini mau perhatikan kalau TP, kalau yang mulai itu yang mulai jalan. Kemudian mungkin Bapak Ibu terus mau siapkan satu kolom kombinasinya juga boleh. Terus ini juga masuk. Kemudian ada kolom khusus materinya. Memang mereka tidak menolak itu nilai, mempolarisasi itu nilai sehingga tidak ada kesamaan nilainya pada saat akhir. Jadi itu yang saya bingungkan. Nah sampai saya berdebat itu, saya tanya rujukannya apa, dia tetap berkeras tidak, itu saja pertimbangan psikologis karena anak tahu jumlahnya nilai yang mereka sama semua, maka dikasih juara satu semua 3 orang, juara 2 misalnya 2 orang, juara 3 2 orang, dia kasih begitu. Saya juga masuk begitu Pak, bisa begitu, masa tidak bisa kita bedakan, misalnya nilai PKM-nya kan nilai baiknya atau perilakunya itu ada, ini kan di situ rahasia buruk, tapi dia tetap bertahan. Saya kira itu Pak, mungkin bisa dibilang itu saja. Deskripsi itu sebagai inovasi buat masyarakat, buat orang tua peserta didik. Ketika dia melihat angka-angka yang berapa. Jadi sekali lagi kita salah persepsi. Remedial namanya redukasi, mengulang pemahaman guru selama ini. Kan sudah ulangan sore kan tidak dilakukan pembelajaran ulang kan? Tidak ada. Saya juga guru waktu itu. Dulu itu sudah kalau nilainya rendah itu ulang itu. Anak-anak yang sudah pernah ulang pernah dilihat soalnya. Sudah pernah dijelaskan Pak Yul. Ini ngapain? Tidak kita juga kembali. Sekira untuk mendapatkan apa? Angka-angka yang ada dalam rapor. Kita ulang kembali dengan soal itu. Tidak adil kalau anak itu dapat 100 kasih 100, tidak apa-apa. Caranya Bapak itu bagi 2 atau paling kurang. Tapi ini ilmiah.
Silakan Bapak Ibu berdebat, argumentasi Bapak berbeda. Yang diintervensi kembali adalah bagaimana anak itu bisa paham materi. Kan itu tujuan kita, bukan angka-angkanya, tapi materinya, kompetensinya yang mau dicapai. Karena kita langsung menjustifikasi anak. Ada anak yang suka terlambat, langsung disampaikan dikatakan anak itu malas. Nah, boleh jadi sebelum berangkat ke sekolah harus antar jualan ya, bisa jadi. Praktik saja. Guru menjadi orang yang harus paling tahu kondisi anak. Harus. Oleh karenanya selalu mengidentifikasi baru. Jika ada anak yang suka membuli temannya, cari tahu apa penyebabnya. Jika ada anak yang suka datang terlambat, cari tahu apa sebabnya. Jika ada anak 1 hari masuk, 2 hari tidak, cari tahu apa. Kemudian kita coba intervensi. Sama dengan mengulang materinya dengan metode yang lain supaya anak ini paham betul. Kemudian kita uji dengan soal yang setara kompetensinya, tetapi beda dengan siswa. Dapat 100 kasih 100. Kalau ibu bapak tidak punya 100, bapak zalim pada anak. Justru bapak ibu zalim ketika bapak ibu ulang soalnya dapat 100 kasih 100, itu namanya zalim kepada anak yang lain. Itu baru tapi bagi dulu ya, atau sesuai dengan kakaknya. Tapi kalau materinya yang diulang, kita coba jadikan metode lain, model lain. Kemudian kita uji kembali dengan kompetensi yang setara, soal yang berbeda. Dapat 100, kita kasih 100. Terus bapak-bapak mau cari apa sih mau dicari di kurikulum mereka ini? Karena gitu. Fakultas itu tercapaian. Stop perdebatan. Sekarang kembalinya ke guru. Bu, Bapak, kalau guru dia mengajar dengan baik, terus anak itu berhasil kelas kita. Kalau ada peserta didik yang tidak bisa membaca, tidak bisa apa-apa, gurunya harus nangis. Jadi, mengapa di negara lain guru itu tidak begitu dihadiri? Jadi jangan pernah memberikan nilai pada anak yang tidak ikut asesmen. Jangan apa? Kalau bapak dan ibu memberikan nilai, maka bapak ibu menjadi orang yang tidak dihargai. Kenapa? Supaya sekolah kita itu benar-benar dihargai oleh masyarakat, jalankan aturan, tetapi lakukan. Misalnya, kemarin ada orang bangun sekolah, ketika dia melakukan workshop, undang yang dia sendiri, dia kelas-kelas itu, undang teman-teman untuk istri, apa-apa istri untuk sekolah. Jangan lupakan dulu untuk menarik perhatian supaya sekolah bapak itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kita tidak bisa kemana-mana. Sekolah yang bagus, mengatakan di sini
Kayaknya begini. Sekali yang tidak mampu dikasih sepatu, ya, dia mau dikasih pakaian, mereka masih kesukaan apa? Kalau saya lihat teman-teman guru yang tidak prestasi, kalau itu selalu dikomodikan, saya beres itu dia bukan yang namanya guru, mau BPK, mau PNS, atau guru konon, namanya guru. Yang itu akan sesuai dengan kalau diberikan insentif, kalau tidak, semoga Allah berikan. Yakin nggak? Harus yakin. Saya tidak komentar ini Pak, tidak yakin. Bisa, ini. Saya yakin. Silakan. Begini maksudnya. Tidak soal-soalan Pak, soal finansial. Begini. Kalau kita ingin jadi guru yang menjadi orientasi kita, finansialnya, maka pasti Bapak Ibu akan kecewa. Tapi kalau Bapak Ibu mengajar karena panggilan kami, ya, saya ingin memperbaiki anak-anak itu. Kalau diberikan insentif, alhamdulillah, tidak saya usahakan. Siapa yang hadir tadi, Bapak Ibu? Tapi ini kan kalau setiap orang yang menjadi orientasi hidupnya adalah finansial, maka tulus saja suatu saat dia akan merasa kecewa. Dia akan kecewa jika keinginannya, cita-citanya tidak sesuai dengan ekspektasi awal dia, maka tentu saja dia kecewa. Misalnya dia berharap dari bulan tapi kalau saya diberikan amanah, silakan. Itu Bapak sama. Cerita dulu. Baik. Bapak mau berbagi. Iya, saya mau berbagi. Jadi berbagi praktek. Jadi begini, saya ada pengalaman di yayasan di kampung. Di itu hari saya masih honorer. Bagi saya mungkin tidak terlalu masalah karena saya punya usaha, alhamdulillah punya usaha. Cuman kalau bagi teman-teman itu apa? Misalnya gini, pernah Kedengaran. pernah kepala sekolah ini menegur honorer itu menegur karena intinya dengan kata-kata masih mau ngajar enggak gitu. Nah, saya sampaikan, Pak, ini teman-teman, artinya beliau itu seorang kepala rumah tangga. Ya memang dalam hal itu mungkin dia punya kewajiban untuk mengajar. Oke, kita lihat dari isi dari rumah tetap mengajar itu memang ikhlas. Tetapi di satu sisi misalnya sebuah yayasan kemudian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik terkait yang pernah saya ikut lomba tingkat provinsi dalam komunitas belajar.
Dalam berbagi praktik baik ini mungkin saya yakin di depan saya kebetulan banyak guru yang pengajar praktik saya, teman-teman guru penggerak serta kepala sekolah yang pernah dan dosen saya yang pernah bimbing saya, yang pernah kenal saya. Jadi yang saya akan berbagi praktik itu terkait di komunitas sekolah saya. Yang pertama, dalam membuat komunitas belajar, yang pertama itu saya pernah ikut kegiatan masih jadi guru penggerak dalam kegiatan komunitas belajar. Jadi di situ saya belajar sedikit demi sedikit. Setelah itu saya orangnya kalau saya orangnya itu apa yang saya dapat saya langsung berbagi di sekolah saya. Jangan sampai saya lupa itu di sekolah saya. Terus dalam membuat komunitas belajar itu yang pertama adalah biar lagi kita ingin bergerak, tapi kalau tidak ada respon yang baik dari sekolah kita itu kurang baik kayaknya. Jadi yang pertama kita bangun di komunitas belajar itu hubungan baik dengan atasan kita dan kedua rekan-rekan guru. Dan untuk menggerakkan teman-teman, yang pertama jangan kita melihat dari kurang mendukung, kurang didukung. Jangan kita melihat dari sisi negatif. Kita melakukan dulu, kita berbuat dulu. Seperti itu. Setelah itu dalam di komunitas belajar kan di SD 1 Atapnya Selatan itu belum ada komunitasnya sama sekali. Nanti saya ikut dapat ilmunya di guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Jadi saya langsung implementasikan di sekolah saya. Dengan yang pertama itu saya belum rutin melaksanakan pertemuan-pertemuan yang terjadwal. Saya cuma pada saat kalau ada waktu saya kumpul teman-teman, rekan-rekan guru yang mau saja. Tapi alhamdulillah mau semua ingin mendengar cerita-cerita atau diseminasi langsung dari saya. Setelah itu saya bercerita, membangun dulu keharmonisan sesama rekan guru supaya kita lebih dekat, dan kedua dukungan dari kepala sekolah. Alhamdulillah. Teman-teman dalam yang ikut lomba saya juara 2 mungkin itu secara alhamdulillah mungkin rezeki saya. Saya yakin teman-teman semua di sini pasti ingin seperti saya juga. Tapi satu Pak, Bu, biar lagi kita sering lakukan kegiatan komunitas di sekolah kita, tapi kalau kita tidak mendokumentasikan atau membuat video, tidak ada artinya. Karena yang dilihat itu kalau dalam lomba itu dokumentasi dan bukti bahwa kita aktif dalam komunitas belajar. Jadi di komunitas belajar itu ada 3 ide besar. Yang pertama berpusat fokus pada pembelajaran murid. Yang kedua memudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Dan yang ketiga itu berorientasi pada hasil pembelajaran. Di dalam komunitas belajar ini ada 4, yaitu tahap siklus inquiry. Jadi ada 4 tahapannya. Yang pertama kita refleksi awal. Di refleksi awal ini kita kumpul teman-teman kita membuat, kita sebagai penggerak komunitas atau yang membentuk komunitas, kita memberikan pertanyaan pemantik. Dari sekolah saya itu saya memberikan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang mereka rasakan selama 1 tahun belakangan dalam proses pembelajarannya, kemudian kendalanya apa, itu. Kemudian tindak lanjut yang mereka akan lakukan. Setelah direfleksi awal, jadi kita bisa menyimpulkan apa-apa saja yang bisa kita jadikan 3 permasalahan, dijadikan refleksi untuk tahap perencanaan. Di perencanaan ini kita memasukkan hasil refleksi awal dan kita berdiskusi bersama-sama
guru-guru untuk membuat RPP atau modul ajar, apalagi mungkin dalam 1 tahun ini mungkin dalam media pembelajarannya kurang tertarik anak-anak, jadi kita bisa membantu memfasilitasi teman-teman yang ada permasalahannya di kelas. Setelah itu kita implementasikan. Dalam implementasi ini kita guru-guru di dalam komunitas belajar kita membuat media-media yang bisa anak-anak itu senang, tertarik dengan pembelajaran kita di kelas. Dan jangan juga kita terfokus di dalam kelas, tapi bisa juga kita bawa anak-anak di luar, seperti itu. Setelah kita implementasi, kita evaluasi dari hasil pembelajaran, didampingi juga guru-guru. Itu bentuk komunitas belajar di sekolah saya. Dan dalam untuk hari ini, kalau dalam perjalanan saya ikut lomba, saya yakin teman-teman semua di sini pasti ingin ikut lomba. Yang pertama, cara untuk mengikut lomba, kalau ada surat atau dia punya panduan contohnya yang baru-baru saya ikut tingkat provinsi ini, saya baca panduannya itu berkali-kali. Saya tidak baca 1 kali langsung ikut deh, yang penting jadi, tidak. Jadi saya itu saya baca berulang-ulang sampai saya paham apa syarat yang diminta dalam perlombaan itu. Kedua, dalam mengambil video, tentu kita sudah mengonsep apa-apa yang kita inginkan. Jangan kita mengambil video tidak sesuai syarat yang ada di perlombaan itu, seperti landscape, itu sangat penting. Dan yang terakhir, bagaimana caranya dalam kita membuat video itu supaya menarik perhatian para yang menonton. Jadi saya itu membuat video itu di CapCut. Saya membuat. Jadi saya tidak memvideo 1 kali durasi panjang, 10 menit atau 15 menit. Tiap saya buat itu durasinya paling lama itu 3 menit atau 5 menit, supaya kalau dalam kita mengedit video jadi enak mengeditnya. Kalau kita mau memotong atau mengurangi bisa kita. Sebenarnya kalau umpamanya banyak waktu, insya Allah saya bisa berbagi praktik untuk cara-cara mengeditnya bisa. Itu saja. Apalagi ini, insya Allah teman-teman juga di sini ada yang ikut lomba tingkat nasional. Saya kadang pernah saya melihat, kan kita kalau lomba ada durasinya. Kalau dikatakan 10 menit, ya kita tidak boleh lewat dari 10 menit itu. Hanya kadang-kadang mungkin ada teman-teman yang guru-guru lain kadang terlena dengan tanpa melihat durasi yang diberikan dalam perlombaan itu. Karena di sekolah saya kan kurang jaringannya, jadi saya lebih ke banyak saya dokumentasi, banyak video-video, jadi sampai hang HP saya itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Terima kasih. Di akhir sesi ini kita harapan kami sebenarnya dari Ibu Juwita, karena beliau yang kemarin mewakili Dinas Pendidikan dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Badawi Selatan untuk kegiatan Kobel yang diselenggarakan oleh BKP. Hari ini sebenarnya kita ingin memperoleh gambaran bagaimana mengelola Kobel di sekolah itu sebagai prototip
yang nantinya dari manajemen pengelolaan kombel di sekolah itu kita bisa adaptasi ke sekolah-sekolah yang lain. Itu sebenarnya. Nah, kita ingin memperoleh gambaran seperti apa kombel di sekolahnya ibu, kemudian yang pertama tadi profil kombelnya, kemudian kegiatan di kombel itu apa saja, kemudian apalagi program-program yang dibahas dalam kegiatan kombel itu di sekolahnya ibu, apakah sudah terjadwal sedemikian rupa sehingga dalam setiap kegiatan kombel itu terarah. Terkadang ini yang kita belum mendapat gambaran yang secara detail itu, asal disebut kombel ya sudah kita kumpul bahas lagi apa masalah yang ada di sekolah, sehingga kalau ini tidak termanage dengan baik ya tak ubahnya kita seperti kegiatan kumpul-kumpul saja, tidak ada orientasi, tidak ada hasil yang kita peroleh dari setiap akhir kegiatan kombel. Intinya itu ibu, kita ingin mendengar secara langsung bagaimana gambaran profil kombel yang sudah terlaksana di sekolah ini. Terima kasih, mungkin bisa dijabarkan secara Waalaikumsalam. Saya tanggapi sedikit Pak War. Terima kasih untuk masukan dari Pak Warsono, sangat baik sekali di sini. Terus terang, saya baru di sini baru dikatakan saya akan berbagi praktik. Yang saya berbagi praktik saya ini adalah perjalanan saya ikut lomba, kalau tidak salah begitu Pak Kabit. Sehingga saya ranking 2. Dalam kalau mau membahas tentang apa bagaimana saya bangun komunitas belajar, dari awal itu mungkin sampai berapa menit saya mungkin tidak ada waktu paling banyak, karena dalam membuat komunitas belajar itu, karena apalagi kita sama alumni pendidikan guru penggerak, iya selain kita sama-sama alumni guru penggerak, banyak sedikitnya pasti kita sudah tahu. Iya, pertama yang kita punya tagline adalah pertama tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pertama saya itu tergerak dulu. Sebenarnya kalau saya mau bercerita berbagi praktik, pertama saya mengalami kesulitan. Pasti ada kesulitan dalam membuat komunitas belajar. Yang pertama tantangannya adalah jarak tempuh di rumah saya, dan kedua teman-teman guru yang mau menerimanya dan itu asing bagi dia apa itu komunitas belajar. Jadi kalau saya berbagi untuk pengalaman profil sekolah saya sudah punya SK sebagai ketua komunitas penggerak komunitas belajar, dan kedua apa-apa saja yang ada kita punya kegiatan di komunitas belajar. Hanya saya tidak membawa, saya bisa tayangkan di sini apa-apa kegiatannya kita. Pertama, selain kita dalam komunitas belajar tentang terkait RPP, modul ajar, ada juga terkait dengan PMN. Saya selalu inseminasi kepada teman-teman supaya mengerti dan paham, maksudnya biar masuk slogan saja. Saya ada videonya dalam komunitas belajar itu. Ada dia punya jadwal tertentu. Hanya karena saya sebagai penggerak komunitas sekarang ada kegiatan, ada waktu-waktu yang dimana saya kumpul teman-teman. Walaupun mungkin rutinnya sebenarnya kalau mau diikuti mungkin 1 minggu 1 kali, tapi terus terang di sekolah saya bukan 1 minggu 1 kali, kadang 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali, seperti itu. Saya kira kalau dalam membuat komunitas belajar, mungkin Pak Warsono mungkin sudah tahu bentuk-bentuknya, tinggal kita bagaimana caranya kita mengimplementasikan, kita berbuat. Dan di saat itu terus terang karena mungkin niat saya lillahi ta'ala, saya ingin jadi role model, dan saya ingin jadi seperti panutan bagi teman-teman di sekolah saya. Jadi saya itu dalam membangun sekolah saya, seperti Bapak bilang, saya tidak membutuhkan finansial. Saya butuhkan finansial. Yang penting dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru, alhamdulillah. Saya sudah sebagai itu bentuk semangatku. Dalam misalnya nih contohnya, mengecek dari komunitas belajar. Dalam membuat pohon literasi saja, bukan saya menjatuhkan kepala sekolah saya, karena saya tahu di sekolah saya itu 1
kelas saja 5 muridnya, jadi pasti dana bosnya minim, iya kecil sekali. Dalam membuat mungkin saja di kelas itu mungkin butuh dana, tapi karena saya ingin tergerak dan saya ingin buktikan kepada teman-teman bahwa di pendidikan guru penggerak itu saya tidak berhenti pada saat selesai kegiatan. Saya saya pakai uang pribadi untuk membentuk pohon literasi pojok baca di sekolah. Mungkin banyak di beredar video-videonya, padahal saya tidak tahu itu kalau mau ada ikut lomba, saya tidak tahu kalau mau ada lomba literasi, tapi saya bentuk itu supaya teman-teman dari sekolah saya, kelas saya di rekan-rekan guru, mereka ikut. Jadi alhamdulillah sudah ada 4 kelas yang ikut menggambar pohon literasi dengan uang pribadi sendiri. Jadi seperti itu yang saya mau kembangkan di sekolah saya. Terima kasih. Iya, bisa satu lagi. Terima kasih luar biasa, Ibu telah bergerak untuk mengembangkan komunitas, bahwa di dalam komunitas belajar itu kan ada 3 ya. Ada komunitas belajar di internal sekolah, ada antar sekolah, dan ada di BMM. Iya. Tadi kan Ibu fokus di internal sekolah. Nah, ini kan tagline-nya ini akan tergerak dan mau menggerakkan. Ya, harapannya kan bukan hanya di sekolahnya Ibu. Bagaimana planningnya Ibu dalam menggerakkan ini antar sekolah, dan mungkin Ibu sudah berkontribusi di BMM, mungkin bisa Ibu gambarkan. Yang kedua, kita punya materi akhir ini kan P5. Bagaimana implementasi P5 di sekolahnya Ibu yang Ibu sudah lakukan, supaya ada gambaran kepada kita semua tentang bagaimana pelaksanaan P5 di sekolah Ibu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah, kalau antar sekolah saya sudah pernah berbagi praktik baik di TK Negeri Melati Mekarlaya. Yang ikut sosial media saya pasti sudah pernah lihat saya berbagi praktik baik di TK Negeri Melati Mekarlaya, yaitu diseminasi budaya positif, apalagi dalam membuat visi misi sekolah. Saya pernah berbagi praktik baik karena saya dapat juga ilmu dari Bapak waktu workshop. Saya ingat sekali di SMP 1 atau 5 di SD saya. Jadi saya berbagi praktik baik di TK Negeri Melati Mekarlaya, ditambah lagi di pendidikan guru penggerak. Jadi saya bukan cuma di sekolah saya, tapi baru 1 sekolah Pak. Baru 1 sekolah saya berbagi praktik baik. Ya, seperti itu. Terkait P5 Pak, di sekolah saya itu saya pernah diskusi tentang mandiri, kolaboratif, berkebinekaan global. Saya tanamkan yang pertama itu saya sudah pernah laksanakan kan di sekolah saya itu belum ada program Imtak Jumat. Saya alhamdulillah sudah berjalan program P5-nya juga dalam membaca surah Yasin, dan kedua dalam P5 juga sebenarnya saya sudah menggerakkan teman-teman untuk memanfaatkan karena kita di pinggir laut, pernah kita buat sebuah kerajinan tangan P5, dan alhamdulillah saya tampilkan di peran loka karya ke-7, loka 7 di Ranome Eto. Tetapi setelah saya belum terlalu dalam implementasi P5 di sekolah, saya pernah ikut webinar Pak. Jadi ini sebenarnya yang pertanyaan buat saya, katanya dalam P5 itu ada di satu lembaga harus ada koordinatornya P5. Jadi sebenarnya tadi saya mau bertanya, tapi sudah disuruh panggil duluan. Itu yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang sudah begitu? Karena saya pernah mendengar ikut webinar online bahwa di satu lembaga harus ada koordinator
P5. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Kalau kurang gagal berbagi, saya minta maaf. Terus saya baru pertama ini dadakan diberitahu cuma saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus buat kita semuanya. Itu Bapak Ibu. Apa yang dijelaskan oleh teman kita? Ini ketika kita ingin membuat sebuah proyek, tentu dari hasil refleksi kita, dari hasil refleksi itu kita bisa mendapatkan antara harapan dan kenyataan. Itu namanya masalah. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan sebuah masalah kalau tidak berefleksi, baik itu refleksi diri maupun refleksi lembaga. Nah, ini namanya juga teori. Ini strategi pendampingan yang efektif. Fokus pada praktik. Itu teori pengalaman yang sudah kita dapatkan. Itu menjadi penting kita pahami dan kita jalani. Jadi di awal sudah saya katakan, kita dapatkan informasi tertentu, baik itu terkait dengan pelaku, orang dan sebagainya. Itu kita juga paham. Dan kita pahami, kita implementasi. Ini salah satu strategi pendampingan yang efektif. Kita fokus pada pelaku. Lebih menekankan pada penerapan IKN dalam konteks pembelajaran ikhlas daripada iriman. Selalu kita mulai dari permasalahan. Tadi tiap kali kalau disampaikan oleh kawan kita yang di Sabtu, kalau di masyarakat itu kebanyakan supaya masyarakat kita melalui anak-anak kita di sekolah memahami varietas pelajaran, maka perlu guru menyiapkan materi itu yang sesuai dengan setting, buat dalam bentuk teks supaya anak itu dia bisa baca, dapat informasi secara tersurat, tersirat, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi. Mengaitkan dengan evaluasi yang luar biasa. Berbasis masalah, iya. Bagaimana Bapak Ibu bisa membaca objek kalau tidak tahu masalahnya? Di sana ada masyarakat penghasil jagung, tetapi jagungnya itu kadang-kadang mau baca. Seharusnya sekolah yang dekat situ punya inisiatif untuk membuat masyarakat itu atau hasil panen mereka itu bernilai ekonomi. Apa yang harus dilakukan? Silakan Bapak Ibu membuat sebuah perjanjian, buat proposal. Ada kolaborasi, membangun suasana yang kolaboratif dan saling menghormati. Ibu luar biasa tadi saya dengar. Sekolah ibu kecil dan emosinya kecil, tapi karena Bapak Ibu ingin bergerak dan menggerakkan luar biasa. Sampai ibu sudah punya tripod. Nanti hubungi atau pagi karena atau nanti kita kumpul ya ini Bapak Ibu luar biasa. Memang tripod ini penting ketika ibu buat konten itu bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman kita. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depan Anda menjadi YouTuber, bisa dapatkan sesuatu di sana. Selain menjadi guru juga dapat di sana. Luar biasa. Saya bekas puas. Jujur aja, kalau saya dapat menggugin, masya Allah. Mudah-mudahan muncul lagi teman-teman guru penggerak yang punya jiwa bergerak dan bergerak. Jangan terjadi dua matahari di sekolah setelah ibu jadi guru penggerak di sana. Hati-hati. Saya dapatkan, saya diundang di SMK di konser juga. Saya panggil guru penggeraknya. Itu sudah jadi guru penggerak. Kerjasama dengan sekolah. Jangan jalan sendiri. Lain dia sadari. Dia pengurus. Tapi saya sudah memberikan laporan dari pengawas bahwa di sana itu terjadi matahari kembar antara kepala sekolah dan guru.
berkelanjutan, jangan stop. Saling membantu. Tidak boleh ada penyakit apa? Hasad atau hasad. Penyakit yang ada dalam diri manusia itu, jika melihat orang punya kelebihan, dia doakan mudah-mudahan. Penyakit hasad berbahaya. Ini tadi sudah saya tanyakan, ya ini tantangan buat kita. Kita kurang waktu, itu ya. Kurang akses teknologi, tadi ada hambatan teknologinya, terus kurangnya dukungan dari pimpinan, betul, tadi ini ada, Ibu sudah sebutkan nih. Jadi kita kekurangan waktu, dukungan teknologi, dukungan pimpinan, tapi bagi guru-guru penggerak yang tergerak hatinya, kemudian bisa bergerak dan menggerakkan luar biasa. Kenapa saya harus mulai dari bawah gitu. Kalau terjadi perbedaan perspektif, ya sama. Yang penting Bapak Ibu punya argumentasi yang bisa diterima dari ilmiah. Itu yang paling penting. Jadi guru itu mau jadi apa saja, kalau guru Thank you.